Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tentunya semangat. Sampailah kita pembahasan indikator terakhir di KD 32, yaitu di indikator 327, menentukan kebijakan dan strategi pembangunan ekonomi. Pembahasan kali ini tidak banyak ya, karena ini sebenarnya di KD 32 ini antar indikator itu ada pengulangan. Nah, ini bagian terakhir. Yang pertama, meningkatkan kualitas pendidikan. Nah, ini, jadi semua negara bahkan ya, semua negara itu pendidikan itu masuk dalam strategi pembangunan ekonomi. Sebenarnya bukan pembangunan ekonomi saja. Jadi kalau ibarat negara kita itu ada rencana strategis gitu ya, Renstra gitu ya. Nah, pendidikan selalu masuk di dalamnya. Caranya gimana sih meningkatkan kualitas pendidikan itu? Tentunya untuk supaya pendidikan berkualitas itu mulai dari sumber daya manusianya, dari sejak lahir, bahkan dari kedua orang tuanya. Artinya sumber daya manusia yang punya tingkat kesehatan yang tinggi, gizi yang cukup, ya dah. Kemudian dari kedua orang tua yang sehat dan gizinya cukup, maka lahirlah anak-anak yang bermodalkan gizi yang cukup, kemudian dilanjutkan dengan lebih ditingkatkan lagi kualitasnya. Jadi tingkat kesehatan yang baik, tingkat gizi yang baik itu awal dari meningkatkan kualitas pendidikan. Baru nanti di dalamnya setelah itu baru pemerintah menyiapkan sarana-sarana pendidikan, apakah itu sarana yang sifatnya fisik, mesti gedung dan sebagainya, maupun dari kurikulum-kurikulum yang setiap sekian periode itu dilakukan penyesuaian. Nah, seperti kalian sekarang kurikulum 2013 ya. Nah, ini kalau dalam teori kurikulum itu berubah setiap 10 tahun. Berarti kalau 2013 ini nanti kurikulum itu akan disesuaikan 2023. Ini ada tanda-tanda, misalnya sekarang sudah ada istilah Merdeka Belajar, sudah ada istilah sekolah penggerak dan sebagainya, itu tanda-tanda. Nah, ini dalam rangka apa sih? Dalam rangka bagaimana menyesuaikan pendidikan dengan perubahan zaman. Dalam rangka endingnya adalah bagaimana pendidikan itu berkualitas. Pendidikan berkualitas adalah pendidikan yang mampu menghadapi zaman yang setiap waktu berubah. Berubahnya itu maju. Ya, jadi namanya zaman atau peradaban manusia itu perubahannya adalah maju. Semakin maju, semakin modern gitu ya. Nah, ini bisa kalian rasakan, mungkin kalian bisa membandingkan pada saat kalian masih sekolah dasar sampai sekarang SMA, bagaimana sih perubahan zaman yang kalian rasakan? Bagaimana sih peradaban-peradaban yang kalian rasakan? Nah, nanti ke depannya dan seterusnya itu peradaban itu akan berubah terus. Nah, kalau kualitas pendidikan tidak bisa mengimbangi, maka yang terjadi adalah negara kita berhenti atau mungkin justru menjadi pasar negara lain yang bisanya hanya membeli tapi tidak bisa menciptakan. Nah, ini bahaya. Oke ya, jadi meningkatkan kualitas pendidikan itu nggak ada pilihan, harus. Nah, oleh karena itu kalian sebagai sumber daya manusia yang ada dalam lingkar pendidikan, tentunya kalian punya niat dan tekad bagaimana kalian
meningkatkan kualitas diri kalian masing-masing tanpa disuruh, ya, tanpa harus didorong, ya, tapi tetap bagaimana kalian dengan visi kalian masing-masing untuk meraih kualitas pendidikan yang pada akhirnya meraih kualitas hidup yang lebih baik dari pendahulunya. Pendahulunya itu tentunya orang tua kalian. Yang kedua, membuat dan melaksanakan perencanaan pembangunan. Nah ini ya, jadi perencanaan pembangunan ini kalau di negara kita ada di sebuah badan namanya Bappenas, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Nah ini badan yang vital karena disitulah ya perjalanan negara kita direncanakan, ya, target-targetnya ditentukan, ya. Nah dari situ nanti perencanaan pembangunan ini tentunya bisa dilaksanakan kalau ada pendanaan. Maka dari rencana tersebut nanti pembiayaannya melalui APBN, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Ya, jadi kalau rencana tidak dibiayai, ya rencana tinggal rencana. Maka kualitas, ya, itu akan terjadi jika direncanakan dan rencana itu bisa bergerak kalau dibiayai. Maka ada anggaran pendapatan dan belanja negara, itu dibuat setiap tahun dengan jumlah yang tidak menurun, tentunya harus naik. APBN itu harus naik. Karena kalau pembiayaan turun, berarti rencananya turun. Padahal kita tahu untuk supaya berkualitas itu ya targetnya harus naik terus. Nah ini ya. Yang ketiga, meningkatkan tabungan dan investasi. Tabungan atau save ini tentunya tidak perlu Bapak jelaskan lagi mengapa tabungan kok harus ditingkatkan. Karena begini, tabungan itu ibaratnya adalah, kalau dalam ekonomi ya, tabungan itu adalah uang yang tidak dibelanjakan. Uang yang belum dibelanjakan itu tabungan. Ya. Uang yang belum dibelanjakan itu tabungan. Sehingga lebih jelasnya lagi di negara-negara maju itu sudah punya strategi bagaimana supaya harga barang itu tidak melambung tinggi dalam kurun waktu yang lama, yang sering disebut dengan inflasi. Nah, karena ternyata yang menyebabkan inflasi itu karena masyarakatnya dalam pembelanjaan itu masih menggunakan uang dalam bentuk fisik atau dikenal dengan uang kartal, ya, sehingga jumlah uang beredar di masyarakat itu banyak. Nah, akibatnya karena jumlah uang yang beredar itu banyak, maka terjadilah inflasi. Ya, jadi inflasi itu nanti kita bahas di semester genap kalau nggak salah ya. Jadi inflasi itu karena jumlah uang beredar banyak. Ya, ini sebenarnya kalau dalam teori barang, jika di pasar itu barang yang di pasar itu banyak, maka harganya murah. Misalnya musim rambutan, rambutan ada di mana-mana, ya di pinggir jalan, di pasar dan sebagainya, maka rambutan murah. Sama dengan uang. Uang itu kalau peredarannya banyak, di tangan masyarakat banyak dalam bentuk fisik, maka murah. Kalau uangnya murah, pasti barangnya mahal. Maka di negara maju, mensiasati bagaimana masyarakat itu belanja tapi nggak pakai uang. Tapi menggunakan namanya uang gira. Uang gira itu semacam kartu, mungkin kalian udah punya, ada yang punya ya. Sehingga kalau kalian belanja cukup gesekkan kartu saja. Nah ini, sehingga uangnya tetap dalam bentuk tabungan di bank-bank, tidak digunakan untuk transaksi di masyarakat. Begitu. Ya, investasi adalah penanaman modal
Mengapa harus ada investasi? Kita tahu bahwa setiap investasi pasti di situ terjadi alih teknologi dan terjadi penyerapan tenaga kerja atau menciptakan lapangan kerja. Dua hal ini menjadi penting kalau kita ingin pembangunan ekonomi itu meningkat. Betul memang investasi dari asing itu selalu mendatangkan masalah, yaitu tenaga kerja asing masuk ke Indonesia. Itu nggak bisa dihindari, karena alih teknologi hanya bisa terjadi jika teknologi itu investasi itu masuk ke Indonesia dengan teknologinya, ya. Kemudian nanti sebelum kita mampu menjalankan teknologi itu, tentunya kita melihat investor itu untuk mempraktekkan teknologi itu di Indonesia. Nanti sebagian SDM Indonesia itu terserap di situ dan melihat, ya, mengikuti, bahkan mungkin nanti dilatih. Nah, disitulah proses alih teknologi. Jadi memang nggak bisa dihindari. Tapi itu memang nggak ada pilihan. Ya, dengan investasi masuk ke Indonesia, kita mendapatkan lapangan kerja yang jelas, karena nggak semuanya pasti asing. Ya, biasanya tenaga kerja asing adalah tenaga-tenaga yang memang punya skill, ya, untuk menjalankan teknologi yang mungkin baru pertama kita lihat. Ya, nah ini. Nah, yang lainnya tentunya adalah orang Indonesia. Oleh karena itu di negara kita sekarang terbuka untuk investasi-investasi yang teknologi tinggi. Nah, ini tinggal kita sebagai warga negara Indonesia mau nggak bergabung di situ, tentunya dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia masing-masing. Kalau nggak bisa mengikuti, ya selamanya kita jadi penonton, ya, jadi penonton. Tahu kan penonton, ya, penonton itu nggak bisa apa-apa, tapi merasa pintar. Nah, ya toh. Jadi kalau nonton bola lah, ya, nonton bola itu nendang aja nggak bisa. Tapi kalau ada pemain bolanya menurut kita salah, ya disalah-salahkan. Yang keempat, mengembangkan kegiatan ekonomi. Nah, kegiatan ekonomi tentunya ini merata. Di era pandemi ini yang lebih populer yaitu pengembangan kegiatan ekonomi mikro yang disebut dengan UMKM. Mengapa UMKM ini dikembangkan? Karena UMKM ini hampir di masyarakat itu ada semua, di sektor rumah tangga. Kalau UMKM ini dikembangkan secara menyeluruh, tentunya ekonomi yang mikro itu kalau bergabung itu menjadi energi yang luar biasa. Nah, mikro. Ya, kalau yang ekonomi yang makro, yang investasi besar itu nggak usah dibahas, karena di situ semuanya ada, manajemennya bagus, kemudian permodalannya bagus, ya, pengelolaannya bagus, ya. Nah, ini profesional. Nah, kalau yang mikro ini semuanya mikro. Udah permodalan lemah, kemampuan manajemen mungkin nggak bagus, tapi mungkin hasil produknya bisa diekspor. Misalnya UMKM di sektor-sektor kerajinan tradisional, makanan tradisional, dan sebagainya. Tentunya itu akan menjadi kegiatan ekonomi yang kalau disupport oleh pemerintah akan menghasilkan kegiatan ekonomi yang lebih besar lagi, sehingga juga bisa menciptakan lapangan kerja walaupun nggak menyerap banyak, tapi kalau UMKM-nya itu banyak, ya sama saja bisa menyerap tenaga kerja dalam jumlah banyak. Kemudian yang terakhir, yang kelima, ya, menyediakan infrastruktur yang menunjang. Nah, infrastruktur yang menunjang ini diawali dengan pemerintah membuat peraturan-peraturan atau undang-undang, ya, yang melindungi kegiatan ekonomi secara menyeluruh, memberi jaminan kepastian hukum, itu yang pertama, sehingga pelaku-pelaku ekonomi dapat bekerja, ya, dapat beraktivitas dengan nyaman. Kemudian selain perundang-undangan dan peraturan, tentunya infrastruktur yang lain yang sifatnya fisik. Mungkin energi yang pasti, ya, vital energi, apakah itu listrik, apa gas, ya, dan energi-energi lain yang memang dibutuhkan dalam kegiatan ekonomi.
Yang berikutnya adalah infrastruktur transportasi yang memudahkan pelaku ekonomi dalam menjalankan kegiatan ekonominya itu mendapatkan barang-barang, bahan-bahan yang akan diolah dalam kegiatan ekonominya dengan harga yang bersaing atau yang lebih murah. Mengapa? Karena mungkin jalannya bagus untuk mendatangkan, misalnya karena bahan bakunya itu dari daerah lain, itu transportasinya mudah, ya, cepat, gitu ya. Nah ini. Nah kalau bahan bakunya itu murah karena infrastrukturnya itu bagus, jalannya bagus, pelabuhannya bagus, ya. Nanti pada saat itu diproses menjadi hasil-hasil produksi, tentunya harganya juga tidak mahal, ya, tidak mahal tapi kualitasnya baik. Nah ini di negara-negara maju sudah seperti itu. Makanya jangan heran barang yang sama kualitasnya lebih baik kalau dari negara lain. Kenapa kok di sana lebih murah? Ternyata di sana memang infrastruktur itu betul-betul diperhatikan. Kemudian teknologi juga termasuk infrastruktur. Bahwa di negara-negara maju itu barang-barang yang sederhana itu sudah diproduksi dengan sistem produksi padat modal. Padat modal itu apa? Bahwa barang-barang itu diproduksi dengan menggunakan mesin. Ya, semuanya mesin. Ya, bukan padat karya. Kalau padat karya itu semuanya menggunakan tangan manusia. Perbedaannya kalau menggunakan mesin tentunya itu jauh lebih murah. Karena kita tahu kalau padat karya manusia itu dia harus digaji, harus dikasih tunjangan dan sebagainya, sehingga beban biaya tenaga kerjanya tinggi. Kalau menggunakan teknologi mesin itu tidak ada. Kemudian kalau menggunakan teknologi mesin, hasil produksinya tentunya lebih banyak dan lebih bagus. Keseragamannya kalau menggunakan mesin lebih bagus. Walaupun mungkin untuk industri tertentu nggak bisa menggunakan mesin, terutama untuk kerajinan-kerajinan tradisional. Artinya bahwa teknologi ya itu termasuk infrastruktur yang memang sangat dibutuhkan. Nah inilah 5 kebijakan dan strategi dalam pembangunan ekonomi yang nanti pembangunan ekonomi tentunya pada hasil akhirnya adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Demikian penjelasan 327, mudah-mudahan kalian bisa memahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.